yang hendak dicampakkan atau dimasukkan ke dalam neraka agar dia ini tidak memasukinya. Nah, ketika orang udah ada kepastian dia masuk ke dalam neraka, dan Rasulullah juga diberikan kesempatan memberikan syafaat terhadap orang yang telah diberikan haknya untuk berhak memasuki dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-hentinya ingin mengenal di dalam kehidupannya tentang tatanan-tatanan syariat Islam ataupun di dalam i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW, i'tiqadnya yang benar yaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas kurang lebih tentang fikih. Kita bahas tentang 17 rakaat sholat yang dilakukan selama satu hari, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan saat ini kita masuk ke tema bab, yaitu pengenalan terhadap zat Allah ataupun tentang tauhid, i'tiqad yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, kita akan membaca surat yang mulia untuk menambah dari keberkahan di dalam kajian kita ini dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas kurang lebih ketaatan kepada Rasulullah SAW. Sedikit banyaknya saya akan ulangi bahwasanya orang mukallaf wajib ia menerima dan pasrah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sepenuhnya. Ia harus menerima dan pasrah atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dia diberikan oleh Rasulullah. Dia harus menerima dan pasrah atas hal tersebut. Sebagaimana yang telah difirmankan di dalam firman Allah, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ayat yang lainnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Kurang lebihnya demikian. Yang mana hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Begitu kurang lebihnya. Saat ini kita masuk ke bab tentang iman pada hari kiamat. Seperti biasanya, yaitu catatan ulama ini telah dirangkum dengan berupa bait. Imanuna biyaumil akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna adapun imannya kita, biyaumi yaitu pada hari, akhiri pada akhir yaitu hari akhir, hari yang terakhir. Wajab ialah wajib atas apapun, atas yang iman, atas perkara iman, atas perkara imanuna yaitu yang diimani. Wa kulli ma dan setiap sesuatu karena yang ada atas perkara, atas apa yang akan ada, akan diadakan bihi di pada hari akhir tersebut. Minal ajab yaitu dari suatu hal keajaiban atau suatu hal yang tidak
pernah dia ketahui sebelumnya. Maksud dari nazam ini ialah hukumnya kita ini beriman dengan hari akhir adalah suatu hal yang wajib. Kita mengimani atas hari akhir adalah suatu kewajiban. Dengan segala kejadian yang diceritakan, tentu kejadian yang luar biasa yang ada pada hari tersebut. Kita harus mengimani dan meyakini. Itulah sikap yang harus dimiliki, iman pada hari akhir. Yaitu penjelasan dari nazam ini kurang lebihnya ialah orang mukallaf, seorang yang mukallaf dia wajib percaya dan beriman pada hari yang telah diceritakan, yaitu pada hari akhir. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Yang artinya kurang lebih, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, yaitu hari akhir. Dia mengimani atas adanya Allah dan mengimani adanya hari pembalasan atau hari akhir. Kurang lebih demikian. Dan orang mukallaf harus meyakini dan wajib baginya mengimani. Dan juga dia dari hal yang disebutkan yaitu hari akhir, dan dia wajib beriman terhadap segala yang akan terjadi pada hari tersebut, pada hari akhir tersebut. Tentunya yang berkaitan dengan hari akhir, dia wajib mengimani. Sebagaimana hari akhir tersebut ada namanya yang pertama yaitu barzah, alam barzah. Alam barzah ini alam seseorang akan menemui yang mana alam yang alam sebelumnya. Dia akan menemui dulu alam barzah. Sebelum dia menemui alam yang tahap-tahap alam yang sebelumnya, dia harus meyakini adanya alam barzah. Apa alam barzah tersebut? Yaitu fase yang tentunya antara kematian dan hari kebangkitan. Dan hari pengumpulan. Jadi manusia ini akan masuk kepada barzah, namanya alam barzah, yang mana alam barzah ini adalah hari tempat menunggu dari hari kebangkitan dan hari yang dikumpulkannya manusia. Yang kedua yaitu pertanyaan yang akan dilontarkan di alam kubur. Dia harus meyakini bahwasanya akan ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan, yang akan ditanyakan di alam kubur. Baik dari segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, ataupun sebaliknya suatu hal-hal yang orang-orang yang dia tidak mentaati Allah, tentunya kenikmatan yang diberikan kepada dia apakah digunakan untuk ketaatan kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan tentunya sebaliknya juga. Dan atas kenikmatan tersebut, apakah ia akan layak ataupun pantas dia ini benar-benar tidak menggunakan untuk hal-hal yang mentaati Allah sehingga layak mendapatkan azabnya Allah. Azab kubur bagi orang-orang yang telah mengingkari dari apa yang telah dilarang oleh Allah atau bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga yaitu hari kebangkitannya manusia dari kubur. Dia harus meyakini ada hari kebangkitannya manusia dari kubur. Dan yang keempat, pengumpulan dari segala jasad ke tempat yang berkumpul pasca dari kebangkitan. Banyak sekali itu teman-teman di dalam berbagai hadis menceritakan nanti manusia akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di suatu tempat. Di padang yang luas, di manusia dikumpulkan, dia harus mengimani hal tersebut juga. Yang kelima adalah syafaat atau pertolongan. Dia harus mengimani adanya syafaat atau pertolongan. Dan adapun syafaat tersebut terbagi berbagai macam bentuk. Di antaranya ialah yang pertama,
syafaat yang terbesar, yaitu syafaat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kekasihnya Rasulullah SAW ketika yaitu penentuan dari keputusan. Karena pada saat itu umat manusia atau manusia pada saat itu telah dikumpulkan, mereka pada kebingungan di dalam karena menerima begitu berbagai macam beratnya dia menerima suatu hal yang tidak pernah dia terima, yang dikatakan matahari lebih dekat dan orang akan menerima suatu hal sebagaimana layaknya dia beramal di kala di dunia. Jika dia banyak bermaksiat, dia ini banyak mengingkari dari janji Allah dan lainnya, dia akan berkucuran keringat, dia akan gelisah, ya seperti dia tidak tenang. Sehingga bukannya ia saja, banyak berbagai macam orang-orang dia menerimakan suatu hal beban yang berat. Sehingga di dalam sebuah hadis diceritakan manusia pada saat itu lari kepada Nabi Adam meminta syafaat atau pertolongan agar disegerakan dari apa yang telah dia terima akan dia terima di keputusan akhirnya. Sehingga dia lari ke Nabi Adam. Nabi Adam pun mengatakan bukan dari kemampuannya. Hingga dia lari lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa lari lagi kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Dan hingga akhirnya umat ini lari yang terakhir kalinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Allah telah menunjukkan dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerima apa yang telah beliau minta, yaitu menyegerakan dari keputusan-keputusan yang akan diambil dengan tujuan memberikan dari ketenangan pada seluruh makhluk yang tentunya pada saat itu memiliki rasa takut dan kesulitan yang sangat berat di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu pun orang sudah bisa melihat, mengambil hikmahnya, bahwasanya itu saja sudah berat, apalagi ketika dia dicampakkan ke dalam neraka. Namun hal tersebut ketika disegerakan itu sudah kelonggaran atau kelegaan bagi orang makhluk-makhluk yang mengalami ketakutan pada saat itu, karena semuanya ketakutan, tidak mendapatkan kepastian yang apa yang akan dia terima pada saat itu. Adapun yang kedua yaitu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memasukkan suatu golongan ke dalam surga yang tentunya tanpa perhitungan. Rasulullah memberi syafaat kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa ada perhitungan lagi. Sehingga itulah syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah syafaat meringankan rasa takut dari makhluk-makhluk lainnya. Dan adapun yang ketiga yaitu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menambah dari derajatnya seseorang. Kan mulai hari setelah tidak ada hari syafaat yang diberikan kepada orang yang bebas dari perhitungan, maka masuk di dalam hari perhitungan, dan Rasulullah memberikan syafaat lagi kepada membantu seseorang tersebut dengan meninggikan derajat-derajat mereka, tentunya dengan berbagai macam bantuan yang Rasulullah SAW telah banyak disampaikan, berbagai hadis dan lainnya tentang akhlak dan lain-lainnya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah juga mendukung dari hal tersebut, memberikan naik tingginya derajat atau tambahan-tambahan derajat kepada dirinya. Adapun yang keempat, kurang lebihnya syafaat untuk orang yang hendak dicampakkan atau dimasukkan ke dalam neraka agar dia ini tidak memasukinya. Nah, ketika orang udah ada kepastian dia masuk ke dalam neraka, dan Rasulullah juga diberikan kesempatan memberikan syafaat terhadap orang yang telah diberikan haknya untuk berhak memasuki dari neraka. Adapun yang kelima yaitu syafaat
untuk mengeluarkan suatu golongan dari dalam neraka. Syafaat Rasulullah yang terakhir, mengeluarkan hamba-hamba Allah yang di dalam neraka. Karena di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwasanya orang-orang kafir telah banyak juga menghina atau mencibir dari orang-orang beriman yang masuk di dalam neraka. Percuma saja kamu beriman, akhirnya toh kamu juga masuk ke dalam neraka bersama kami. Sehingga hal demikian juga telah diberikan syafaat melalui Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin, memang rahmat bagi manusia dan makhluk, sehingga beliau pun membantu dari kejadian tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan rasa sakit yang luar biasa juga atas orang-orang yang tidak menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adapun yang keenam yaitu hari hisab atau hari pembalasan yang akan dilakukan di padang mahsyar. Dia harus mengimani dan meyakini. Yang ketujuh adalah mizan, yaitu hari perhitungan, hari pertimbangan amal. Dia akan ditimbang amalnya baik berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan, maka ditimbang dari segala amalnya tersebut. 8 yaitu meniti syirat, berjalan di syirat. Sebuah jembatan yang terbentang di atas api neraka yang akan dilewati oleh setiap orang atau semua orang akan melewati tersebut. Jika dia gagal, dia jatuh, dan jika dia selamat, maka dia sampai ke tahap berikutnya. Dan yang kesembilan adalah telaga miliknya baginda Nabi Muhammad SAW, telaga Kausar, yang kurang lebih banyak sekali dijelaskan bahwa itu telaga bernama telaga Kausar. Yang ke-10 adalah surga, yaitu surga ini adalah terbentangnya suatu tempat penuh dengan kenikmatan yang nikmatnya tidak bisa kita bayangkan dengan akal, dengan hati maupun mata yang tidak pernah melihatnya. Yang ke-11 yaitu neraka, yaitu tempat pembalasan dari segala keburukan dan kejahatan. Kita harus mengimani dan meyakini. Tentunya siksaan dan azab yang berada di neraka juga tidak bisa kita bayangkan dengan akal, bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya di dalam neraka. Hanya bisa kita, dia akan lebih berlipat ganda sakitnya. Sehingga di dalam sebuah riwayat mengatakan api dunia ini adalah api yang bagian dari api neraka yang telah diinginkan beberapa tahun lamanya, sehingga diberikan ke dunia. Itu saja api tidak mau untuk masuk ke dalam api neraka. Bagaimana bentuk panas dan sakitnya di dalam api neraka. Dan kita harus meyakini. Dan yang ke-10 ialah melihat dari Allah Azza wa Jalla. Yang ke-12 adalah melihat dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus meyakini. Dan Allah Azza wa Jalla akan melihatkan dari Allah sendiri. Itulah yang sedikit banyaknya juga menjadikan hati-hatinya seseorang di dalam menyikapi hal tersebut. Karena jika dia tidak benar di dalam menyikapi hal ini, bisa jatuh di dalam hal yang tidak adab kepada zat yang maha agung, yaitu Allah SWT. Tentunya suatu nikmat itu tidak ada tandingannya, kenikmatannya ketika dia berada di surga. Kenikmatan tersebut tidak sebanding, yaitu kenikmatan yang betul-betul nikmat, yaitu ketika dia diberikan melihat dari zat yang maha agung, yaitu Allah SWT. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat di dalam kajian kita ini dan menambah pengetahuan kita tentang keimanan pada hari akhir atau hari kiamat, yang tentunya bagian-bagian tersebut harus diimani dan wajib diyakini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalian dukung dengan like, dan jika ingin mendapatkan notifikasi silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نبي